Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak membahas secara khusus satu buku. Saya hanya terpikir tentang hubungan kita manusia dengan rencana. Jadi ternyata kita itu memiliki kemampuan, bisa jadi ini kelebihan kita sebagai manusia, yaitu memiliki kemampuan berencana, mereka-reka apa yang akan kita jalani di esok hari. Dan ini sebenarnya cocok dengan buku Black Swan karya Nassim Nicholas Taleb. Memang saya nggak berani mau mengatakan bahwa butuh buku saat ini membahas tentang buku ini, karena saya ngerasa belum begitu tuntas menyelesaikan buku ini. Buku Black Swan ini cukup tebal, ada berapa halaman, ratusan halaman ya, bahkan sampai 573 halaman. Dan saya sudah mendengarkan juga audio booknya gitu, jadi di sela-selanya saya selesaikan melalui mendengarkan, tapi saya masih merasa belum tuntas karena banyak sekali bab yang perlu pengendapan pelan-pelan gitu ya. Namun bicara tentang rencana, sepertinya Black Swan ini cocok karena ternyata antusiasme kita dalam merencanakan sesuatu itu melahirkan banyak ilmu ya. Contohnya ilmu manajemen, ya kan, manajemen mitigasi risiko, manajemen risiko, dan semua itu kan ilmu-ilmu yang lahir untuk memperkirakan apa yang akan terjadi esok itu. Atau mungkin bahkan dalam ramalan cuaca, ya kan. Atau dalam ilmu psikologi, ini seperti buku Firasat yang pernah saya bahas ya. Firasat itu kan membahas bagaimana menangkap yang bentuk fisik, tapi untuk menangkap yang di dalamnya, yang non fisik gitu. Sebenarnya itu bagian dari mereka-reka rencana. Saya tertarik dengan Black Swan karena ternyata dia membuka satu wawasan ya. Kalau ini yang saya tangkap beberapa hal karena bukunya cukup tebal ya. Gini, Black Swan ini mengingatkan kita bahwa ternyata kita itu pengetahuan kita itu begitu kecil gitu, dari ketidaktahuan kita gitu. Bahkan di sini di buku ini si penulis mengingatkan bahwa yang tercatat dalam data-data empiris yang kita pelajari untuk membuat satu rencana itu sebenarnya adalah data-data yang dituliskan oleh orang-orang yang berhasil gitu, orang-orang yang merasa ngerti lalu dia menuliskan gitu. Sementara hal-hal yang tidak diketahui, hal-hal orang-orang yang kalah atau orang-orang yang tahu tapi dia tidak sempat mempublikasikan idenya gitu ya. Di buku ini diceritakan si Nassim Taleb ini menuliskan berapa naskah buku yang tidak jadi terbit. Itu kan banyak sekali gitu. Dan itu bisa jadi ide-ide itulah yang Black Swan, itulah yang angsa hitam yang ternyata bisa menjadi itu yang terjadi gitu. Yang terjadi di esok hari justru dari ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi orang-orang yang telah menuliskannya dalam naskah buku yang tidak jadi terbit. Salah satunya begitu. Karena itu si penulis ini, Nassim Nicholas Taleb ini juga mengangkat tentang betapa sebenarnya kita itu sering terjebak oleh pengetahuan kita gitu. Karena kita merasa memiliki cukup pengetahuan dengan mengumpulkan banyak data gitu, kemudian kita yakin betul saat mengambil keputusan itu, padahal ternyata data yang ada itu hanya mengaburkan kita gitu. Karena bisa jadi kan informasi yang kita butuhkan itu tidak ada di situ, tapi dengan keyakinan kita karena ilmu pengetahuan, karena ilmu statistik ya, itu justru malah mengaburkan prediksi kita atas esok hari. Dan di sini disebut ada beberapa istilah ya, istilah keacakan gitu. Jadi dunia itu penuh keacakan gitu. Dan sebenarnya nyambung juga dengan novel yang belum lama saya selesaikan, dan mungkin di konten sebelumnya saya bahas tentang sang alkemis ya. Bagaimana seorang yang bisa menyentuh jantung dunia gitu, sehingga dia bisa berbicara dengan angin, dengan padang pasir gitu, dengan matahari gitu.
Memang ini fiksi sekali, tapi sebenarnya bisa jadi cara kita memahami esok nanti atau kalau bahasa itu basiroh ya, itu ternyata memang harus bermodalkan kesadaran bahwa kita tidak banyak mengerti. Bisa jadi begitu. Saya menukil satu resep dari seorang Anies Mata dalam beberapa bukunya. Ini saya sempat membaca lebih dari satu buku ya, ketika dia menceritakan jika kita memiliki satu keinginan gitu, apa yang harus dilakukan. Ini termasuk yang beliau sendiri lakukan katanya. Yaitu pertama adalah merencanakan secara detail secara kognitif kita. Jadi kita secara pribadi kita mereka-reka. Misalnya ketika dia cerita bagaimana memutuskan dia harus kuliah di Jawa gitu. Itu dia benar-benar serius, dia ukur semuanya, analisa SWOT ya. Ini dan itu, kemampuan dia berapa, kelemahan dia apa, dia punya channel apa, dan kira-kira hambatannya apa. Semua dikumpulkan dalam satu data, kemudian diolah secara personal gitu. Itu yang langkah pertama. Lalu Anies Mata menyarankan cara itu tidak cukup, harus ada cara yang kedua, yaitu syuro, diskusikan dengan orang-orang yang lebih mengerti, termasuk dalam hal ini ketika dia memutuskan mau kuliah itu ya melibatkan orang tua, keluarga, guru gitu ya. Ketika dia paparkan, dia presentasikan apa yang dia inginkan itu, kemudian dapat masukan dari pihak lain, itu menjadi menguatkan. Nah, 1 dan 2 ini sudah dilalui, maka cara yang ketiga, ini tahapan yang paling penting justru belakang, yaitu menyerahkan kepada Allah dengan sholat istikharah. Sebenarnya dengan menyerahkan kepada Allah ini, sholat ini seperti yang disampaikan Nasib Talib ketika dia Nasim Nicholas Talib ketika dia menyebutkan Black Swan, itu suatu titik yang kita nggak mengerti, dan sebenarnya disitulah wilayah Tuhan. Permintaan petunjuk kita kepadanya itu adalah bukti bahwa setelah kita mereka-reka semuanya, kita merencanakan semua itu, sebenarnya kita tidak cukup tahu. Kita butuh saran, kita butuh petunjuk dari Yang Maha Kuasa, yaitu dengan melakukan ibadah. Dalam hal ini kalau di Muslim maka melakukan sholat istikharah, sholat yang memberikan keyakinan. Dan ini puncaknya nanti. Ketika sudah deal, sudah lepas, kita kan sudah mulai proses panjang nih, sehingga keputusan apapun yang Allah berikan, kita pasti siap. Karena kita sudah mencoba mengumpulkan semua variabel-variabel yang dibutuhkan. Ini menarik sebenarnya, karena kalau saya lompat-lompat ya, kalau di Paulo Coelho yang tentang alchemis ini kan, si contoh ini anak bocah bernama Santiago yang akhirnya dia bisa merasakan jantungnya dunia itu, yaitu dengan cara dia secara spiritual dia melebur dengan alam. Dan ini sebenarnya juga disinggung oleh beberapa penulis-penulis kontemporer, betapa teknologi itu semakin mengurangi fitur-fitur kita terhadap kemampuan mencermati pertanda-pertanda. Dulu di zaman suku Indian, saat mau membaca lawan, dia akan keluar ke padang, dia akan mencium angin, dia akan menempelkan telinga ke bumi untuk mendengarkan derap kuda di sekian kilo sana gitu, mencium angin atau merasakan aroma asap dari perapian yang dibakar oleh musuhnya gitu. Dan fitur-fitur itu sebenarnya ada dalam diri kita yang perlahan-lahan terdistorsi, dikurangi oleh kemajuan teknologi yang kita miliki. Kemajuan teknologi membuat kita semakin manja. Contoh sederhana, cara memori otak kita pun sudah mulai sangat berkurang ketika sudah ada smartphone, ada telepon cerdas yang kita pegang, sehingga apapun kita taruh di dalam memori handphone kita, sehingga kita banyak kehilangan kemampuan mengingat. Bahkan ini juga sebenarnya dari sebelum teknologi secanggih ini, zaman ditemukannya tulisan dan buku, katanya kemampuan mengingat manusia itu sudah mulai berkurang. Dulu orang sangat mudah mengingat apa yang disabdakan orang lain gitu, karena tidak ada media tulisan. Lalu setelah ada buku, maka mereka memarkirkan pikirannya dalam buku, sehingga dia dengan tidak merasa harus mengingat semuanya gitu. Ini juga bagian dari proses pengurangan fungsi
fitur-fitur dalam tubuh kita. Dan ini sebenarnya buat saya pribadi ini menjadi renungan saya di Ramadan tahun ini, karena bisa jadi Ramadan adalah bulan dimana kita mengasah fitur-fitur kita itu lagi gitu. Karena bayangkan aja, di sepanjang bulan kita diminta siang tidak makan dan minum, tentu dengan segala kekurangan itu kita akan mengasah kembali potensi-potensi dalam tubuh kita karena kita kekurangan asupan. Kemudian pola rehat juga pasti akan berkurang karena malam kita punya kewajiban melakukan qiyamul lail, sementara siangnya kita lapar gitu. Kan ini benar-benar badan kita dikuras ya energinya. Ini kan apalagi kalau bukan kehendak Allah agar kita semakin menyalakan kembali fitur-fitur kita itu. Terlebih di akhirnya nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita diminta untuk melakukan itikaf di masjid berdiam diri selama 10 hari itu. Ini seperti meditasi. Bisa jadi ini adalah puncak menyalakan kembali fitur-fitur kita. Seberapa sensitifnya kita. Ada satu kisah menarik di Al-Jamis itu, bagaimana ketika si bocah itu tiba-tiba merasakan bahwa dirinya tidak lagi dirinya gitu. Dirinya menjadi bagian dari kesatuan alam gitu. Saya pikir ini juga pola-pola yang seperti itu yang diinginkan Allah dalam ritual-ritual ibadah kita. Contoh ketika kita melakukan tawaf saat umroh maupun haji, kita berputar dalam satu putaran yang sama di memutari Ka'bah gitu, dan dengan lantunan doa-doa yang disarankan, ditetapkan gitu, dan doa-doa itu doa-doa yang sangat universal gitu. Memang kita boleh meminta secara personal, tapi kalau kita perhatikan doa-doa yang dituntunkan, sebenarnya malah justru doa-doa yang sangat universal gitu. Sepertinya ini tidak lagi tentang kita, ini tentang bagian dari alam semesta yang berputaran gitu. Saya pernah dalam satu tawaf wada di satu saat umroh itu, bahkan saya melihat burung-burung di atas itu ternyata bergerak di hal yang sama. Kumbang ya, ada kumbang yang menempel dari pundak ke pundak jamaah dan saya melihatnya, dan semua itu seperti bergerak mengikuti kami gitu, perputaran itu. Jadi ini kan bisa jadi ini kan peleburan kalau bahasa Buddha itu kemelekatan. Jadi pelepasan diri kita dari kemelekatan dunia gitu. Saya pikir ini sebuah perjalanan yang sangat menarik gitu untuk kita gali agar kita bisa menyalakan kembali fitur-fitur yang telah Allah berikan. Ada satu saya sengaja nyari-nyari puisi yang pernah saya tulis yang agak serupa dengan tema kita. Belum ketemu secara utuh ya, tapi kayaknya cenayang menarik. Saya kasih kata kunci dalam note saya, cenayang gitu. Saya menemukan satu puisi, ini belum lama saya tulis, puisi yang saya tulis di Februari kemarin. Pernah diposting oleh seorang teman, di edit dalam sebuah tayangan dan menarik sekali itu oleh Mas Budi ya. Boleh nanti ditahan. Saya bacakan. Judulnya Cerita Stepa. Cerita Stepa. Mungkinkah kita cenayang yang sibuk menangkap tanda dari para arwah pendahulu, membuka lembaran sejarah dengan menarik mimpi lama dalam bukti-bukti hari ini. Lini masa mungkin ruas garis penghubung antar titik-titik peristiwa, dan kita pengembara terus berjalan di atasnya. Mungkinkah kata sayang jadi ikatan atas jiwa-jiwa merdeka ini, sekumpulan nyawa yang tak rela disekap oleh jeruji imaji, tersaji bercangkir-cangkir kopi dengan semesta tergambar di dalamnya, menikmati sesap pahit dan asamnya bersama percakapan layaknya dewa-dewa di langit Athena. Sebelum senja datang, bumi bermandikan hujan, angin menyisir rambut pepohonan. Kita sibuk mengumpulkan serpihan kehangatan di antara kerumunan gigil dingin. Kita bertemu di titik kesadaran, menjadi serupa rerumputan yang terus tumbuh dan kembang. Bekasi, 5 Februari 2023. Cerita Stepa. Saya menuliskan puisi ini dengan memvisualisasikan kehidupan di stepa gitu.
stepa yang penuh rerumputan itu, sebenarnya kita di zaman dulu, mungkin sebelum teknologi cukup mengganggu kita akan sangat dekat dengan kehidupan stepa. Kita dengan kuda-kuda, kita dengan ternak kita menyatu dalam percakapan dengan rumput-rumput itu. Dan disitulah kita mencoba menangkap apa pesan-pesan pendahulu kita. Melalui cerita-cerita nenek moyang, melalui bukti-bukti perjalanan sejarah. Kalau sekarang tentu dengan membaca buku seperti ikon kecil yang menghubungkan kita dengan seperti hyperlink gitu kalau di komputer. Hyperlink yang kita klik, kita nyambung ke dalam pikiran-pikiran orang masa lalu. Dan inilah yang mungkin menjadi, saya akan coba tarik ke kekinian gitu ya, atau secara empiris gitu, ke kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang guru saat dia mampu menciptakan hyperlink gitu, menciptakan kelas sebagai satu ruang tempat terhubungnya masing-masing generasi, maka pikiran-pikiran orang terdahulu itu akan bisa dilanjutkan oleh anak-anak kita. Tentu si guru harus selesai dulu dengan dirinya. Dia harus melepaskan diri dari kemelekatannya, dari keakuannya, karena bisa jadi dia tidak lagi menjadi seorang, melainkan bukan seseorang. Dia menjadi fungsi dalam peradaban yang hilang saja. Demikian juga perangkat-perangkat birokrasi misalnya. Ketika dia ada dalam pemerintahan, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, maka saatnya lah dia menghilangkan egonya, melepaskan kemelekatannya, menjadikan dirinya bagian dari fungsi peradaban, yang peradaban itu bergulir, mengikuti, dijalankan gitu. Dan kita punya mimpi yang sama-sama dipahami, sehingga saat tokoh-tokoh yang hilang, tanda petik hilang ya, dia melenyapkan diri dari nilai-nilai dirinya, keakuannya dia bunuh, lalu dia mengalir saja dalam tugas pokok dan fungsi itu, namun dengan cita-cita yang jelas, maka cita-cita itu menjadi seperti aliran darah. Saya tadi menyampaikan seperti nyawa yang tak rela disekap oleh jeruji imaji. Nyawa ini adalah ruh yang dalam hal ini adalah pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang tidak hanya sebatas terhalang oleh haikal. Afkar itu kan pikiran, haikal itu kelembagaan. Jadi pikiran-pikiran itu mestinya melampaui kelembagaan, melampaui badan, melampaui struktur. Dan pikiran-pikiran itu seperti darah, bergerak terus. Mungkin kita akan menemukan jantung dunia, seperti dalam kisah alkemis. Atau mungkin kita tidak lagi akan gagal membaca arah masa depan, seperti buku Black Swan yang memberikan tips-tips untuk tidak kehilangan naluri untuk menangkap hal-hal yang tidak terlihat. Ya, semoga begitu. Kembali hidupkan tradisi literasi. Salam literasi. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.